Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Khairul Mawan dari kelas 1147 absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah adalah seorang jurnalis yang sangat peduli kepada bangsanya. Dia berperan besar dalam mendokumentasikan detik-detik perkembangan situasi menjelang proklamasi 1945. Sebagai jurnalis, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan tersebut ke pelosok Indonesia. Fakta singkat, nama lengkap Burhanuddin Muhammadiyah, lahir Kutaraja, Banda Aceh, 7 April 1917. Alma mater Kesatrian Institut Middelburg Journalisten School di Bandung. Jabatan Menteri Penerangan 1966 sampai 1968. Masa kecil. Nama asli BMDiyah yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammadiyah yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah Burhanuddin, kemudian menambahkan nama ayahnya pada namanya sendiri. Ibunya Siti Saidah atau istri bernama Dia adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Burhanuddin, anak bungsu dari 8 bersaudara, juga mempunyai 2 orang bersaudara tiri dari istri kedua ayahnya. Muhammadiyah adalah seorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya, namun hidupnya boros sehingga ketika ia lahir, Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya. Ditambah lagi karena seminggu setelah kelahirannya, ayahnya meninggal dunia. Ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu, ia terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian. Namun, 8 tahun kemudian, Siti Saidah pun berpulang, sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya, Siti Hafsyah. Melanjutkan sekolah dan bekerja. Pada usia 17 tahun, Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institut atau sekarang Sekolah Kesatrian yang dipimpin oleh Dr. Douwes Dekker. Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan dari pribadi Douwes Dekker. Burhanuddin sesungguhnya tidak mampu membayar biaya sekolah, namun melihat tekadnya untuk belajar, Dekker mengizinkannya terus belajar dan bahkan memberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah itu. Setelah tamat belajar, Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana, karena 1,5 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo. Sebagai negara honorer, tak lama kemudian ia pindah ke Warta Harian. 7 bulan kemudian, koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri, bulanan, Perjatoeran Dunia. Menikah dan mendirikan Merdeka. Ketika di radio Hasokyoku itulah Burhanuddin bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada 18 Agustus 1942 mereka menikah.
Pesta pernikahan mereka ini dihadiri pula oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada akhir semester 1945, setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dia bersama sejumlah rekannya seperti Joseph Ishak dan Rosihan Anwar menerbitkan harian Asia Raja. Meskipun Jepang telah menyerah kalah, teman-teman dia ragu-ragu mengingat Jepang masih memegang senjata. Namun, kenyataannya malah sebaliknya. Tentara Jepang yang menjaga percetakan tidak melawan, bahkan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan dia dan rekan-rekannya. Pada 1 Oktober 1945, PM Dia mendirikan Harian Merdeka. Dia menjadi pimpinan redaksi, Joseph Ishak menjadi wakilnya, dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Dia memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya. Meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka, penerbit Harian Merdeka. Ketika baru berdiri, dia menjadi pemimpin redaksi, Ishak sebagai wakil, dan Rosihan sebagai redaktur. Belakangan Joseph Ishak, seorang Soekarnois, terpaksa diberhentikan atas desakan pemerintah Orde Baru. Sementara Rosihan Anwar mendirikan surat kabarnya sendiri, Harian Pedoman. Pada April 1945, bersama istrinya Herawati, dia mendirikan koran berbahasa Inggris, Indonesia Observer. Ia dinilai sebagai penulis editorial yang baik, seorang nasional pro Soekarno, dan menentang militerisme. Ia pernah bertolak pandangan dengan pihak militer dan peristiwa 7 Oktober sehingga ia terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas-petugas militer. Ketika pemerintahan Orde Baru memutuskan untuk mengubah sebutan Tionghoa menjadi Cina dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina, Harian Merdeka bersama Harian Indonesia Raya dikenal sebagai satu-satunya pers yang gigih tetap mempertahankan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Mengabdi negara dan menjadi pengusaha. Setelah Indonesia merdeka pada 1959, PM Dia diangkat menjadi duta besar untuk Cekoslowakia dan Hongaria. Di sana kemudian ia dipindahkan ke Inggris, lalu ke Thailand, semuanya untuk jabatan yang sama. Pada 1968, ia diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan. Belakangan dia diangkat menjadi anggota DPR dan kemudian anggota DPR. Pada usia tuanya, dia mendirikan sebuah hotel di Jakarta, Hyatt Arya Duta, di tempat yang dulunya merupakan rumah orang tua Herawati. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Presiden Direktur PT Masa Merdeka dan Wakil Pemimpin PT Hotel Prapatan Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.